Tafsir Jalalain, Alfian, apalagi kitab-kitab kuning seperti di pondok biasa. Iki pesantren apa ya? Gak ono kitab kuning ya? Oh enggak pak. Kalau kita dikasih kitab kuning itu, buku-buku besar itu, tafsirnya, tafsir segala macam tafsir, nahunya, fikihnya, apa segala macam itu, nggak cukup pak 6 tahun KMI. Bisa 12 tahun, bisa 18 tahun, bisa lebih 20 tahun itu Kuliatul Muallimin Al-Islam. Kapan kita itu bersama umat? Kapan kita bersama masyarakat? Kapan kita membangun pesantren seperti ini? Pak Malik mungkin udah seperti apa sekarang aja, luar biasa. Kalau ditambah lagi di KMI, kapan kita berjuang pak? Lah terus bagaimana kitab-kitab itu gak pernah dibaca? Oh jangan salah, kita dicekoki bahasa Arab, bahasa Inggris selama 6 tahun. Bukan hanya bisa membaca buku Arab bahasa Inggris, tapi kita disuruh untuk terus bisa bergaul dan berbicara berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Dengan kata lain apa? Kita pasti akan membaca buku-buku itu, tapi tidak digodol di luar. Kita diberi bekal untuk bisa membaca buku-buku kitab kuning, bukan dihafal, membacanya pak, memahaminya, menjadi rujukan, menjadi referensi kita dalam kehidupan. Karena buku-buku itu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk referensi kehidupan. Buku-buku itu adalah untuk rujukan dalam kita menjalani hidup pak, menjalani ibadah kita. Makanya yang diajarkan, dididik di Gontor adalah kehidupan. Jangan salah, ada kata-kata berani hidup, tak takut mati, jangan takut hidup mati. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Itu bukan hanya sekedar jargon pak, tapi itu adalah sesuatu makna bahwa kehidupan itu lebih penting dari segalanya. Dan kehidupan itu sudah ada aturannya. Apa? Al-Islam, Al-Quran. Dia adalah kitab besar, the way of life dalam kehidupan ini. Buat apa Nabi Muhammad diturunkan kalau bukan untuk menuju kita, untuk membimbing kita? Buat apa Al-Quran diturunkan kalau bukan buat hidayah pada kita, petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini? Betul nggak Pak? Bapak Ibu sekalian, itulah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Kemudian dibangunlah KMI pertama di Jawa. Yang pertamanya di Spirok, yang kedua di Jawa, di Ponorogo, di Gontor, dan di launching pada tahun 1937. Yang menjadi direktur KMI-nya adalah Pak Zarkasi hingga sekarang. Pada tahun 50-an Bung Karno itu datang ke Gontor. Bung Karno itu minta diantar oleh Pak Fanani. Kebetulan Pak Fanani itu di kabinet pertamanya Bung Karno menjadi gubernur sosial Pak. Gubernur sosial itu adalah menteri sosial, menteri sosial pertama, belum menteri tapi namanya gubernur, kepala jawatan sosial. Nah Pak Bung Karno bilang, Pak Nani, antar saya ke pondokmu Ponorogo, saya ingin jumpa juga dengan Kiai Gontor, adikmu dan kakakmu tuh, Pak Sahal dan Pak Zarkasi. Maka Pak Fanani mengantar Bung Karno pulang ke Gontor. Dia ke Gontor. Ini sudah zaman kemerdekaan. Ketika di Gontor, Pak Fanani bercerita tentang pondok itu, bahwa pondok ini adalah tempat bagaimana kita membangun karakter anak-anak bangsa. Anak-anak Gontor yang lahir dari sini insya Allah siap untuk berjuang dan
membangun Indonesia yang merdeka. Bung Karno tertarik dan Bung Karno bilang, apa yang saya perlukan, apa yang diperlukan oleh Pondok Gontor ini sekarang? Saya datang ke sini, apa yang diperlukan Pak Fanani? Terus Pak Fanani bilang, Bung, anak-anak setiap tahun itu bertambah. Anak-anak setiap tahun bertambah. Yang sekarang aja yang ada ini sudah lumayan kita sulit menampungnya. Sebagian tinggal di rumahnya Zarkasi, sebagian tinggal di rumahnya Pak Sahal, sebagian lagi tinggal di rumahnya Pak Karto di Pendopo, sebagian lagi rumahnya Pak Sarir, sebagian lagi rumahnya Pak Soleh di belakang itu Komsol. Jadi banyak ini anak-anak belum punya asrama. Itu ngomong kepada Bung Karno. Lah, Pak Fanani ini kan gubernur sosial, ada uang kan? Ada Pak. Ya pakai saja, bangun asrama. Bung Karno bilang begitu. Lah, nggak gitu lah, ini kan uang negara. Ya nggak apa-apa, ini kan juga buat negara, buat bangsa. Bangun, maka dibangunlah asrama, dikasih nama RI 1 atau RIS Rayon Indonesia 1 dari Bung Karno. Kurang tambah lagi RI 2 Rinda Rayon Indonesia 2, RI 2, tambah lagi Rita Rayon Indonesia 3, Rita, sampai Riem 4 asrama itu dibangun oleh Bung Karno dari dana bantuan sosial. Pada waktu itu Pak Fanani yang menjadi gubernur sosial. Ya, saya bercerita Pak Fanani karena saya tahu dia gitu loh Pak. Ya, yang mbahku dewe kok, gitu kan. Saya nggak cerita tentang Pak Zarkasi, tentang Pak Sahal, takut salah saya. Gimana juga. Tapi intinya adalah bahwa KMI adalah genuine yang muncul dari Trimurti, yang sangat luar biasa. Maka nanti adik-adik, anak-anakku di Gading, di Pondok Modern Gading Surabaya ini adalah anak-anak yang harus memiliki sifat-sifat progresif, proaktif, kreatif, inovatif, visioner, dan futuristik. Wah lu waktu jabarin satu-satu dan tiga. Ya, progresif, yang selalu ingin progres, yang selalu ingin perbaikan. Proaktif, yang selalu aktif, nggak pernah bisa diem. Ya, contoh saya nih nggak pernah duduk loh ini, nggak duduk loh ini. Tapi ntar di sini kita cari tukang pijit ya. Mak lo kan, nanu aja kalau sabu sitin nanu aja. Progresif, proaktif, kreatif, selalu kreatif, dan memunculkan sesuatu yang baru, inovatif, dan juga visioner. Visioner itu ya memiliki mimpi-mimpi. Selain itu apa? Selain visioner, futuristik, selalu berpikir jauh ke depan. Maka Bapak, Ibu, teman-teman, dan para senior alumni semuanya, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, dia adalah sesuatu yang menjadi mesin atau pabrik. Saya mengatakannya pabrik. Di Jawa Barat, di daerah Kerawang, itu ada pabrik Toyota, Bapak, Ibu. Toyota. Kalau di sini nggak tahu ada pabrik apa. Di sana ada pabrik Toyota. Toyota itu setiap hari dari pintu gerbangnya itu masuk yang namanya plat, besi, karet, ban, baut-baut, semua masuk, bertruk-truk. Sorenya itu keluar lagi, itu sudah jadi Innova Ribbon, Alia, Avanza, Veloz, apalagi Fortuner, mobil-mobil bagus. Pagi itu baru plat-plat saja. KMI seperti KMI di Gading ini
nanti juga seperti itu. Masuk di awal tahun tuh anak-anak kecil-kecil masih nangis diantar sama ibunya, ya belajar imla karena nggak bisa imla, nulis Arab belum bisa, atau kita masuk itu sholat belum bisa lempeng, ya. Tapi kemudian 6 tahun kemudian mereka adalah manusia-manusia yang siap pakai, siap terjun di masyarakat. Mereka adalah manusia-manusia dewasa yang mengerti jati dirinya. Maka selama di KMI 6 tahun dulu, Trimurti tidak hanya cukup ya dididik begitu saja, tapi juga dimasukkan nilai-nilai, diberi nilai, diberi filosofi. Anak yang masuk Gontor, bapak, ibunya, dan anaknya sendiri itu harus ikhlas. Terutama bapak ibunya mengantarkan anaknya, menyerahkan ke pondok, itu pertama tuh keikhlasan itu didikan bukan hanya kepada santrinya, tapi kepada bapak dan ibunya pertama. Bahwa ibu dan bapaknya mengikhlaskan anaknya yang tamat SD itu untuk diserahkan ke pondok, dididik, diserahkan full 100%. Pertama itu. Kedua, si anak diajarkan untuk ikhlas apa adanya, tidak seperti di rumah, makan apa adanya di pondok, tidur apa adanya ya. Tidur itu di kamar itu pakai kasur tipis digulung. Kalau tidur nanti di kamar dikasih ranjang, dikasih lemari bagus, itu bukan sistem KMI itu. Ya, jangan, kalau KMI harus begitu. Kenapa? Biar anak itu merasakan, dan biar dia merasakan ikhlas dirinya untuk melakukan itu. Ikhlas menggulung kasurnya sendiri, ikhlas mencuci barangnya sendiri, ikhlas mencuci pakaiannya, ikhlas hidup bersama-sama dengan yang lainnya dalam keadaan seperti itu. Keikhlasan pertama, baru kesederhanaan. Kesederhanaan apa? Proporsional, bersama-sama. Dia tidak sederhana itu bukan berarti itu ketoke miskin ngono lho, ketoke sengsara ya apa. Orang yang namanya hidup tuh nggak boleh sengsara, Pak. Kalau sengsara udah gitu sampai putus asa, wais, dan bukan seorang mukmin muslim. Nggak ada orang mukmin itu sengsara, nggak ada. Karena setiap kesengsaraan dan setiap kehebatan, setiap kenikmatan kita semua serahkan, ya Allah, ini darimu ya Allah, ini adalah bagian ujian dariku, aku bersyukur engkau memberikan ujian ini. Gitu, nggak ono sengsara itu. Kalau lagi dapat rezeki banyak, alhamdulillah dapat rezeki, dikasih tahu orang, alhamdulillah saya dapat dulu, Allah. Begitu sengsara, begitu susah, was menyendiri ke gunung, bunuh diri, apa gedeng apa, nggak ngerti tentang bagaimana menjalankan keimanan itu loh, menjalankan kepasrahan, ikhlas, sederhana. Keikhlasan, kesederhanaan diminta untuk kita bersama-sama. Cendol tuh, dingin tuh enak ya. Goblok. Jadi seperti itu Bapak. Terus kita diikat dengan ukhuwah kebersamaan. Ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah diajarkan di pondok, itu di KMI. Ukhuwah Islamiyah bentuknya namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi dalam ukhuwah Islamiyah, dalam ukhuwah keislaman itu ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah makhlukiyah. Kita diajarkan untuk cinta, saling mencintai, bersatu, berukhuwah, bersaudara dalam sebangsa dan setanah air,
dalam kemanusiaan siapapun dia, dan dalam konteks makhluk Allah beruhuwah. Itulah uhuwah Islamnya. Kalau bicara uhuwah Islamnya bukan hanya seiman dan seagama, tapi juga sekemanusiaan, sebangsa dan setanah air, juga uhuwah antar makhluk Allah. Bapak Ibu sekalian, terakhir kemandirian. Jelas kita dididik untuk terus self-help terhadap diri kita, mandiri, tidak bersandar kepada orang siapapun. Jadi tidak mudah dibeli. Di sebentar lagi pemilu, banyak orang datang, calon-calon, caleg-caleg, tim-tim sukses presiden, bawa uang, bawa apa gitu kan. Wah, mesti itu ngasih supaya membeli suara kita, supaya jangan kemana-mana mau mengikuti sopo sing dari Jawa Tengah itu sopo mbak aku nggak ngerti orang pokoknya ngono terus siapa lagi gitu ya, bawa uang bawa apa supaya milih itu, terus cukup aja uangnya, duitnya cukup aja mbak itu ya terserah kan gitu. Jangan sampai kita terbeli. Kita harus mandiri dalam segala hal. Mandiri berarti self-help, bersandar pada diri sendiri. Kebebasan, bebas berpendapat, bebas berbeda, bebas bersaing, bebas hidup di mana saja, tapi kita tidak bebas lepas dari semua apa yang telah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW. Saya rasa karena kita juga maghrib, dan saya lihat tuh ada channel enak benar lu. Dawet itu ya, dawet. Dawet. Kita sholat habis ini Pak. Terus ada makan siang nggak? Ada. Hah? Ada ya. Sholat, makan siang. Setelah itu kita kumpul lagi di sini. Kita jangan saya begini terus itu loh, saat ada ini juga perlu dapat juga masukan dari antum, bener loh. Seakan-akan aku sih paling pintar dewi, enggak. Saya juga mau yang ada tanya jawab. Ya. Kita sholat habis ini terus makan, terus kita datang ke sini lagi, kita tanya jawab. Gimana Ustaz Malik? Pokoknya pondok pesantren modern Gading Roya ini bukan hanya bangkit lagi, tapi harus terbang. Gitu. Takbir! Takbir! Ini benar-benar lillahi kalimatillah, ya, bukan untuk pribadi, bukan untuk apa-apa, tapi untuk membangun peradaban. Terima kasih. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambung lagi, kita adakan tanya jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statusnya tidak cukup, memang idealnya itu sampai maghrib. Rencana awal itu memang hanya sesi diakhiri dengan zuhur dan makan bersama, karena saya melihat tidak ada yang ngantuk, berarti semua tertarik. Materinya saya yakin belum selesai, sehingga panitia tadi merumuskan dengan secepat-cepatnya, menghasilkan satu keputusan bahwa peserta semuanya setelah ini dimohon untuk bisa sholat, kemudian makan sudah disediakan untuk yang bapak-bapak di depan masjid, ibu-ibu di depan asrama putri. Kita kembali ke sini kira-kira 30 menit cukup lah.
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masuk di sesi yang kedua. Yang pertama nanti kita beri kesempatan kepada Ustaz Yaslan untuk kembali melanjutkan apa yang tadi masih terpotong, kurang lebih mungkin 20 menit. Setelah itu nanti mungkin ada diskusi. Kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan atau apalah yang dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan di pondok kita yang tercinta ini. Mari kita awali sesi ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kepada beliau seharusnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan atau menambahkan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI. Jadi kembali saya tadi mengulang sedikit bahwa Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah itu adalah sebagai pabrik seperti Toyota, masuk barang materi, raw materi, barang-barang yang masih mentah, keluar sudah menjadi mobil Innova Reborn, Innova paling baru, ada Veloz, ada Avanza, ada Fortuner dan sebagainya. Luar biasa. Begitu juga Kuliatul Muallimin. Dia ini adalah pembentuk, dia adalah mesin yang membentuk karakter, yang membentuk manusia. Bapak Ibu tahu kalau tanah liat itu ditaruh di atas meja sama plak gitu, terus diputar terus dibentuk. Kakinya biasanya yang mutar kakinya, terus dibentuk, jadilah dia gerabah atau kendi atau apapun namanya. Sudah dibentuk, sudah terjadi, terbentuklah dia. Bentuk inilah yang disebut karakter, membentuk sesuatu dari tanah liat. Nah, Gontor atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, dia adalah alat seperti itu. Jadi dia masuk, diolah di dalam selama 6 tahun, ya, diolah di rayon, di asrama 24 jam, dilihat, diperhatikan dari tidur sampai tidur lagi. Di kelas begitu juga, oleh guru-gurunya diberi segala macam materi, pelajaran-pelajaran dari mulai mahfuzat, ya, durusul lugha, fikih, ya, hadis, tafsir, terus sampai dia selesai kelas 6. Juga begitu ketika pendidikan itu berjalan di lapangan, ya, di tempat bermain, ketika pramuka, ketika muhadharah, ketika makan di dapur. Pendidikan itu berjalan di seluruhnya, kafah. Tidak ada tempat di Gontor, tidak ada tempat di Kuliatul Muallimin yang tidak dalam konteks pendidikan. Pendidikan itu berarti juga membentuk. Ya, pendidikan beda dengan pengajaran. Pengajaran itu hanya mengajarkan, memberitahukan, mengisi. Pengajaran itu pasti ada di dalam pendidikan. Pendidikan dalam pendidikan itu pasti ada pengajaran. Tapi dalam pengajaran tidak semuanya ada pendidikan atau tidak ada pendidikan di dalamnya. Ya, tidak semuanya. Karena pengajaran itu hanya satu tema, hanya satu materi. Setiap pelajaran, ganti lagi pelajaran, ganti lagi, itu temanya. Pelajaran. Tapi pendidikan, dia long life. Dia terus berproses.
prosesnya itu tidak berhenti dari tidur sampai tidur lagi. Bayangkan coba di Gontor ada mahkamah bahasa Bapak Ibu. Mahkamah bahasa. Saya dulu menjadi hakim bahasa. Mahkamah Ihya Ilughoh, ya. Di markas Ihya Ilughoh, dan kita disebut hakim dari bahasa. Siapa yang melanggar bahasa, yang berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Arab dan tidak berbahasa Inggris, atau berbahasa Indonesia atau berbahasa itu, kalau di pasar enak juga itu, bagus juga. Di sini juga bisa. Oh, mantap bu, sampai 2 ya, mantap. Nggak terasa ya. Gopios. Tapi nggak di mana-mana. Kemarin di Riau ya gitu, panas. Padang juga panas. Karena dekat pantai kan ya, apa ya? Sama aja. Yang penting apapun yang panas, yang penting hati kita adem. Ya, ya. Apapun keadaannya, tapi hati kita adem, sejuk hati kita itu. Ya kan? Lepas, nggak ada beban, nggak ada yang disimpan, tidak ada hasad dan hasut, tidak ada iri dan dendam, tidak ada. Oh, enak hidup, tenang. Jadi, nah nanti bicara lain lagi. Kembali ke Kuliatul Muallimin. Jadi hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik di dalam Kuliatul Muallimin itu adalah proses pendidikan. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting, yang saya berani mengatakan ini tidak ada di selama Indonesia merdeka itu ya cuma Gontor. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun tidak ada yang seperti ini. Ada Belanda mengajarkan, katanya Kuliatul Muallimin itu adalah sekolah guru agama. Ya Pak ya, sekolah guru agama. Karena dulu Pak Zarkasi pernah di Padang itu di tempat Mahmud Yunus di Islamic Normal School, itu sekolah guru agama. Kenapa kok Mahmud Yunus membuat Islamic Normal School? Karena Belanda punya Holland Normal School, sekolah Belanda, sekolah guru-guru Belanda. Maka umat Islam harus punya guru-guru agama Islam, gitu. Sesungguhnya Kuliatul Muallimin itu tidak hanya sekolah guru. Kuliatul Muallimin itu kita diajarkan, dididik untuk bisa dan tahan dalam keadaan hidup, dalam kehidupan, tahan. Gak mesti jadi seorang guru, tapi seandainya dia menjadi guru, dia adalah guru yang baik, guru yang bisa mengajarkan apa saja. Coba Pak, kita di Gontor itu semua pelajaran diajarkan, berarti gurunya itu kan semuanya bisa apa-apa. Dikasih materi, yang pernah mengajar itu di Gontor atau di pondok-pondok pesantren, dikasih materi pelajaran fisika, ya harus bisa fisika kita. Padahal kita nggak suka fisika, matematika, apalagi geografi, biologi, ya, kosmografi, dulu ada kosmografi, ada kewarganegaraan. Selain pelajaran-pelajaran agama, fikih, hadis, tafsir, ditambah lagi Pak tentang bahasa, Durusul Lughoh, Qiratul Rasidah dan sebagainya. Jadi sesungguhnya materi-materi yang diberikan ke kita itu bisa apa saja. Jadi bukan hanya sekolah guru. KMI itu bukan hanya sekolah untuk guru agama Islam. Kuliatul Muallimin adalah sekolah guru-guru, enggak, muallim, orang yang mau mengajarkan ilmu apa saja, sehingga kita bisa dan mampu
untuk memberitahukan kepada orang, menginformasikan kepada orang, juga termasuk mengajarkan kepada anak-anak kita apa saja pelajarannya. Bukan hanya juga pelajaran-pelajaran yang khusus pelajaran agama. Dan Gontor tidak mendikotomikan ilmu. Tidak ada ilmu agama dan ilmu umum. Makanya kalau ditanya Gontor kurikulumnya gimana? 100% umum, 100% agama. Gendeng apa? Susah dicontoh, susah dipahami kalau tidak oleh alumni yang mengerti dan paham. Kuliatul Mu'allimin itu dia diajarkan apa saja, mengajar apa saja, dan diberi apa saja, pasti dalam rangka membangun karakter tadi. Jadi keseharian ya, dia seperti sekolah di rumah, sekolah pertama seperti di rumah, juga serta itu masuk kelas di sekolah kedua itu madrasah, dan kemudian keluar dari sekolah dibuat juga lingkungan seperti di masyarakat. Kalau di luar, Ibu, ini ada cerita sedikit, Bu. Anak kita sudah kita didik dari kecil, dari lahir di TTI apa segala macam tadi ya, sampai akhirnya sudah bisa jalan, udah bisa diberitahu, kita masukkan ke taman kanak-kanak, ke PAUD, ke taman kanak-kanak. Udah gitu mulai masuk SD, ya, kelas 1, kelas 2 pasti diantar sama ibunya. Anak itu nggak mungkin mau diantar terus, harus lihat ibunya ada gitu, ibunya nungguin setiap hari. Nah, jadi ketika ibunya ngajak pulang, selesai pelajaran diajak pulang anaknya. Di antara yang menjemput itu banyak, ada yang membawa mobil, ada yang membawa sepeda motor, ada yang membawa sepeda ontel. Anak ini bertanya, "Bu, itu apa?" "Oh, itu sepeda angin atau sepeda ontel, Nak." Caranya gimana? Caranya dikayu, pakai kaki, dikayu. Coba liatin, nah itu dikayu. Nah, itu sepeda, namanya sepeda ontel. Diontel, dikayu. Lah itu yang satunya, oh itu sepeda motor, karena ada motornya, nggak dikayu tapi itu motor, Nak. Oh, tapi sepeda juga, rodanya dua, Nak. Yang satu dikayu pakai tenaga manusia, yang satu pakai mesin tenaga bensin petralit yang naik terus harganya, bahkan akan hilang jadi pertamax aja, gendeng. Kemudian si anak baru paham, oh jadi kalau ada yang dikayu itu berarti namanya sepeda. Anak ini diajak pulang sama ibunya jalan gitu. Di perempatan jalan si anak teriak, "Bu, aduh, teriak-teriak, Bu, saya lihat itu ada sepeda, Bu, dikayu. Tapi Bu, kok rodanya 3, Bu ya?" "Walana, itu bukan sepeda." Nah, tadi ibu bilangnya kalau dikayu itu mesti sepeda. Itu bukan sepeda, Nak. Itu rodanya 3, dikayu juga, tapi itu namanya becak. Anak itu memahami bahwa oh ternyata yang rodanya 2 dikayu sepeda. Tapi kalau pakai motor itu sepeda motor. Lah ini ada yang dikayu, tapi ternyata bukan sepeda, ternyata becak. Nah, si anak ini mulai memahami dari penglihatan dan bertanya kepada ibunya langsung. Ini pendidikan sosial, Pak. Ini pendidikan kemasyarakatan. Ini dilihat langsung. Begitu ya. Oke. Oh, jadi ada yang namanya becak juga tapi dikayu. Sudah sampai dekat rumah, si anak itu langsung tarik ibunya. Bu, kenapa? Bu, tadi kita udah lihat sepeda, kita udah lihat becak, itu ada, pasti itu becak, Bu.
Si ibu lihat, dilihat sama ibunya, itu rodanya 3 di kayu juga. Tapi ibunya bilang, nak, tapi itu bukan beca. Apa? Itu tukang roti, depannya adalah box roti. Si anak satu hari itu sudah mendapatkan 3 mufrodat atau 3 pengetahuan. Yang rodanya 2 adalah sepeda, yang rodanya 3 adalah beca, dan yang rodanya 3 juga di kayu, tapi depannya bukan tempat duduk, tapi ada box apa? Box kaca diisi roti, tukang beca dan sepeda. Dari situ, dari pendidikan kemasyarakatan, pendidikan sosial, pendidikan natural, anak sudah mendapatkan sesuatu, membedakan sesuatu. Begitu juga ketika kita di pondok diajarkan bagaimana anak-anak itu suka melukis, suka bermain pencak silat, suka marching band. Ya, ada yang gitaran. Di pondok itu ada teater, apa namanya, Trisda, teater Islam Darussalam. Anak-anak itu dibebaskan untuk berkreasi agar hidupnya itu terdidik dalam konteks segala sesuatu harus bergerak terus, otaknya bergerak, jiwanya terus bergerak, jasmaninya bergerak. Nah, itu biasanya dulu Pak Yai Sukri selalu ngomong, fil harokah barokah. Setiap ada gerakan pasti ada keberkahan. Bergerak, anak itu terdidik untuk terus bergerak, terus berpikir, terus melakukan sesuatu, terus menghidupkan sesuatu, inovasi, memunculkan pembaharuan. Makanya tadi saya katakan seorang santri itu mesti punya sifat-sifat progresif, proaktif, kreatif, inovatif, visioner, dan futuristik. Pasti. Dan seorang santri, walaupun dia jadi kiai, jadi seorang hebat, ada embel-embel apapun, ada embel-embel jabatan apapun, kalau yang namanya santri tetap santri, sampai mati pun santri. Jadi kalau dibilang Gontor itu pesantren, mungkin lebih dari pesantren, Pak. Pesantren itu hanya mengolah budi pekerti, ya, dan pengetahuan, belum tentu mengajarkan nilai-nilai social life kemasyarakatan. Gontor itu katanya, di Gontor kita tidak berpolitik praktis, tetapi kita di Gontor diajarkan berpolitik dan bagaimana cara melakukan politik. Kita diajarkan untuk berpidato, beragitasi. Kita diajarkan untuk bagaimana meyakinkan orang. Betul lah ya? Muhadharah. Kita diajarkan untuk terus punya ambisi. Di pramuka itu kita diajarkan untuk terus memimpin, terus bergerak, terus menang. Ya, ya Pak ya? Terus kita diajarkan terus untuk bisa dan tidak takut dengan kompetisi, bertarung. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak, para sesepuh, teman-teman semuanya, ini yang menjadi bagian yang sangat penting di Kuliatul Muallimin. Nah, mungkin sampai di situ Kuliatul Muallimin. Yang jelas tahun 37 Indonesia belum merdeka, Trimurti muncul, Traktat Trimurti muncul. Traktat Trimurti itu muncul apa? Dengan beliau bertiga sepakat, bondo bau pikir, lek perlu sak nyawa nih, membangun lembaga baru yang bernama Kuliatul Muallimin. Bagaimana lembaga yang lama yang sudah diopeni oleh Pak Sahas selama 10 tahun dan sudah punya cabang tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Tapi KMI sesuatu yang baru. Maka kemudian yang diterima masuk ke Gontor Kuliatul Muallimin hanya anak-anak tamat SD atau tamat SMP.
yang memasuki Darul Murahaqah, yang memasuki masa-masa perkembangan ya. Jadi nggak mungkin anak tamat SD itu masuk tuh, nggak mungkin. Tadi tanya berapa usianya, berapa tahun usianya, tamat SD sudah atau belum. Sekarang harus ada menyerahkan ijazah pula. Saya rasa ini dulu, Bapak silakan kita buka tanya jawab. Kalau saya ngomong terus ya rugi dan juga saya ditanya lagi. Kalau sampai malam, wah saya cerita banyak lagi. Kita cerita tentang peradaban dan negeri-negeri di Kaukasia, di Eropa Timur, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turki. Wah indah Pak, indah luar biasa. 4,5 tahun saya di sana, tidak ada orang jelek Pak. Gak ada orang elek, orang cantik dan cantik sekali. 10 yang lewat 20 sing cantik Pak. Tobat. Oh, siapa? Silakan kalau ada yang mau bicara, mau tanya. Oke, bagus sekalian. Tadi sekilas sudah disebutnya. Untuk ibu-ibu sudah kita siapkan mikrofon di depan. Kemudian bapak-bapak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengenalkan nama saya, asal usul saya, ya, anaknya berapa, Tanggal lahir. ya. Nama saya asli Sarijo. Setelah kawin ditambah Imam Boji, gitu aja. Anak saya 4, alhamdulillah Pak. Waktu itu anak saya itu alumni Pondok Gontor semua. Pondok Gontor semua. Anak laki-laki 2, perempuan 2. Yang sampai perguruan tinggi 2, yang sekolah di luar 2. Ini. Ya. Kemudian saya juga alumni sini, ya, alumni pondok, bukan alumni pondok dulu, alumni SMA Islam. Termasuk periode yang periode ketiga saya. Ya. Nah, jadi tadi saya dicantumkan, nah, mungkin salah Bapak itu dikira saya Pak Camat atau Pak Lurah sebenarnya. Ya. Itu saya hanya minta waktu, menyelipkan waktu untuk memberikan kabar keadaan di Pondok Gading tentang tanah. Iya, itu dengan tanah. Karena saya di sini saya ditunjuk lah, katakanlah ditunjuk untuk ikut bersama-sama menghidupkan Pondok Gading. Pada waktu itu terus terang saya blank, tidak ada pikiran apa-apa kecuali apa yang saya perbuat, dan kemampuan saya tidak ada tentang kepondokan karena waktu itu adalah SMA ya. Nah, cuma di sini terus sering bergaul dengan orang-orang pondok, kemudian sesuai dengan hati nurani saya dulu ya. Waktu itu saya dulu di RT-an itu cuma modal Al-Fatihah saja masih jeblok ya. Itu kok masih manfaat gitu loh ya. Apa salahnya kalau anak saya pondokan semuanya. Jadi mungkin barangkali ya, maaf ini pada anak saya, kanjenengan itu sebagai korban saya gitu loh ya. Jadi ini pondok ini maaf ini ya. Nah, alhamdulillah, tapi ternyata sekarang sudah bisa hidup semua lah ya, karena Allah. Pertanyaan saya yang pertama Pak ya. Itu tadi Bapak berbicara bahwa Pondok Gontor itu tidak selamanya mulus. Ternyata di dalamnya itu banyak macam-macam. Nah itulah. Yang di dalam macam-macamnya itu sementara ini yang saya di luar tidak dengar. Kelihatannya jalan lah. Bagus-bagus semuanya. Ya, bagus-bagus semuanya. Nah ini sebagai bahan kami, mungkin barangkali di sini ya. Karena awal-awal saja ya. Sudah banyak Arab angsi motong lah, katakanlah ya. Baru awal berapa sudah, saya gini-gini, nah gitu. Ini kadang-kadang memperyakinkan. Nah, barangkali mungkin dari perjalanannya Gontor ya tadi itu, ya, mohon dijelaskan ya, bagaimana cara untuk mengatasi kemutungan itu, sehingga
di dalam pengurusan ini teruslah ya. Yang saya rasakan di sini, yang saya rasakan dan saya lihat pondok kemarin yang telah itu karena adalah ada keegoian sehingga saking masa bodoh ditinggal begitu saja sehingga mati bareng. Nah, alhamdulillah sekarang jangan sampai seperti itu lagi. Terima kasih. Itu saja ya, tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Kebetulan saya alumni Gontor tahun 2016. Saya juga menjadi anggota di IKPM Banyumas. Oke, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Sedhusnan berkaitan dengan alumni dan juga mungkin santri juga ataupun siapapun itu, baik itu alumni Pondok Gontor ataupun Pondok Gading di sini yang kedepannya itu mungkin mempunyai cita-cita atau mau menjadi andil dalam birokrasi pemerintahan, Pak. Jadi kan kalau tidak salah ya, secara kacamata kita sebagai alumni atau orang awam itu melihat bahwasanya keluarga Pak Fanani itu kan lebih intens ke dunia birokrasi pemerintahan, setahu saya seperti itu, terkait dengan hubungan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Maka di sini mungkin ada santri atau alumni yang kedepannya menjadi cara itunya sebagai pemangkulah jabatan dalam pemerintahan atau bagaimana. Kami mohon motivasi, pesan dan juga apa yang harus kami lakukan ketika memang kami terjun atau praktek dalam kemasyarakatan khususnya pemerintahan. Karena kebetulan kami di sini juga diberikan amanat Pak ini sebagai kepala dusun di dusun kami, maka kami mohon wejangan dan juga pesannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin begini, pertanyaan bagaimana? Moga Ustaz dari Mas Najib. Pak Imam Fauzi. Matur suwun Pak Unam. Tadi saya pikir sampean itu Pak Camat atau orang loh. Ternyata lebih dari itu. Insya Allah, matur suwun. Jadi Pak, yang namanya ngurusi orang itu nggak mudah ternyata. Apalagi membangun atau mencetak manusia, membesarkan manusia. Kita keluarga saja, keluarga nih. Saya punya anak 2 Pak. Dalam keluarga tuh ngurusi anak berduanya kadang-kadang kita sama istri ribut, ya tak? Tambah lagi anak saya usia 5 anak saya yang pertama kelas 5 SD itu temannya Mas siapa tadi? Adib ya. Sama-sama satu angkatan ya sama anak saya Kifah. Waktu dia kelas 5 SD, anak saya yang pertama, terus yang kedua perempuan itu kelas 2 SD, ditinggal ibunya Pak. Jadi ditinggal mati ibunya sakit meninggal. Saya jadi duda Pak, ya duda keren lah pada waktu itu Pak ya. Tapi kan seorang anak itu Pak, itu lebih susah, lebih pedih, lebih berat kalau ditinggal ibunya daripada ditinggal bapaknya Pak. Jadi setiap keluarga pasti ada masalah. Begitu juga Gontor, ya, sebagai pondok pesantren, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mendidik manusia-manusia yang dari mana-mana, dari Aceh sampai ke Papua, dari Cirebon sampai Cilacap, ya, dari Banten sampai ke Banyuwangi, dari Madura sampai ke Medan Pak.
Masya Allah, berbagai macam masalah. Ya, itu baru santri. Belum lagi di dalam pondok. Tadi kan Bapak nanyakan permasalahan di dalam. Apa ada? Kok kelihatannya tenang-tenang saja, kotor, kok aman-aman saja? Oh, enggak. Di dalam itu macam-macam. Guru-gurunya, ya, ketua-ketua lembaga, ada pengasuhan, ada KMI-nya, ada yayasan, ada apalagi Mabikori itu pramuka, ada Unida lagi, ada segala macam, gitu, berbagai macam. Belum lagi tiap tahun nambah datang santri, datang ribuan orang datang ingin masuk. Terpaksa kita harus membangun lagi asrama, membangun lagi MCK, apa namanya tuh, kamar mandi, kelas-kelas. Saking gak cukupnya akhirnya Gontor membangun lagi Gontor cabang, Gontor 2, Gontor 3, Gontor 4 sampai Gontor 20. Gontor Putri juga dibangun. Wah, permasalahan sangat banyak, Pak. Masalah kepemimpinan, sangat. Tiba-tiba Bapak pimpinan sakit, Pak Yai Sukri. Dulu Pak Zarkasi terakhir saya tahun 85 itu, Pak Zarkasi wafat. Lah itu terus kan kekosongan kepemimpinan. Alhamdulillah Gontor itu semuanya diwakafkan dan ada badan wakaf. Badan wakaf itu Dewan Nazir ya, yang memutuskan semua hal yang terkait dengan kegiatan pondok. Nah, badan wakaf ini terdiri dari alumni-alumni yang kompeten plus ditambah dari zuriyah Trimurti. Ya, sekarang anggota badan wakaf yang zuriyah Trimurti itu ada Pak Hasan Abdullah Sahal, ada Pak Amal Fatullah Zarkasi, ada Pak Hamid Fahmi Zarkasi, ada saya Husnan B. Fanani. Setiap zuriyah hanya boleh memasukkan di Dewan Nazir atau di Dewan Wakaf 2 orang. Ya, jadi seperti keluarganya Pak Zarkasi, Bani Zarkasi, ada Pak Amal dan ada Pak Hamid. Keluarganya Pak Sahal itu ada Pak Hasan dan ada Mas Haikal, tapi Mas Haikal meninggal, jadi kosong, jadi tinggal Pak Hasan. Keluarga Pak Fanani cuma saya, karena Pak Fanani juga kan cuma punya anak 1, bapak saya. Bapak saya udah nggak ada, ya saya gantikannya di badan wakaf. Adik saya ya belum lah, kan gitu. Jadi memang cuma 2 representasi dari setiap Bani Zarkasi 2, Bani Fanani 2, Bani Sahal 2. Jumlah keseluruhan badan wakaf di Gontor itu ada 15. Kalau ada yang meninggal, dicarikan gantinya. Dari mana mereka? Mereka adalah anggota IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, di mana saja. Ini IKPM mana? Di IKPM Cilacap, IKPM Banyumasan ya. Bisa jadi anggota badan wakaf. Syaratnya ya alumni Pondok Modern Gontor dan dia benar-benar bisa membawa amanah untuk membantu kiprahnya Gontor di Indonesia. Jadi seperti itu, Pak. Terus ada pertengkaran yang di dalam, sering, Pak. Namanya uang, pesantren, tempat orang ngaji, tempat orang berdirikan, tempat orang zikir, tempat orang belajar ilmu. Setannya pun gede-gede, Pak. Setannya bukan santri-santri, setannya juga ada setan kiainya, setan itu loh, gede-gede.
Kalau Pak Yai ya setannya ya sekedar Pak Yainya gitu kan. Kalau ada anggota badan wakaf seperti saya, setannya ya seperti saya, itu kan Pak. Besar, jangan melihat bahwa Gontor itu sesuatu lembaga yang nggak punya masalah, yang hebat terus, yang enggak Pak. Saya ini dari Gontor, dari dalam zuriat saya ingin katakan. Tapi kita harus terus sepakat di dalam pondok ini harus didahulukan dari segala-galanya. Pondok ini harus terus segala dibantu terus. Pondok ini harus terus hidup. Pondok ini harus tegak terus. Pondok ini tempat di mana manusia-manusia Indonesia ke depan kita kader dari sini. Kalau pondok ini nggak ada, maka tidak akan ada Indonesia. Makanya saya suka teriak-teriak di mana-mana. Waktu saya di DPR saya teriak-teriak, kita tidak bisa berdiri di gedung parlemen ini kalau kita tidak mengingat bahwa negeri ini pernah diperjuangkan oleh kaum sarungan, santri dan kiai. Saya bilang begitu. Kalau negeri ini tidak diperjuangkan oleh para kaum padri, dari mulai Imam Bonjol, Teguh Imar, di Pargeran Diponegoro, kiai-kiai, ulama-ulama, pesantren-pesantren yang ada, gak akan ada negeri ini. Kita tidak bisa membangun negeri ini. Walaupun ada 10 Bung Karno diturunkan di negeri ini, 100 Bung Karno diturunkan di negeri ini, 1000 Soekarno diturunkan di negeri ini, tidak akan bisa memerdekakan negeri ini tanpa ada umat Islam, para santri, ulama dan kiai-kiai. Oh gitu Pak, begitu, harus tegas. Hari ini Gontor mau 100 tahun, harus lebih kencang lagi kita suarakan. Di Cilacap ada perwakilan Gontor, ada, mana? Pondok pesantren modern gak dikeroyak, nggak akan ada cerita. Itu harus dihidupkan, diberi kehidupan dan terus dijunjung untuk agar tetap hidup Pak. Masalah banyak, akan datang masalah banyak, masalah tanah, masalah ini, masalah waris, masalah banyak Pak. Tapi itu harus bisa diselesaikan. Jangan sampai mengganggu berjalannya lembaga pendidikan ini. Jadi jangankan kalau di Gontor, pertanyaannya Pak Habib. Pak Habib itu tahulah beberapa hal terkait dengan Gontor. Tapi ngomong-ngomong kopi belum nyampe nih di atas panggung. Mana sih? Ini dua kawan saya telan-telan. Woi panitia kopi woi. Aduh. Oh sedang dibikin monggo. Boten nomor apa. Nah, pertanyaan yang kedua dari adik kita, Adib ya. Keluarga Trimurti itu pernah memiliki janji atau pesan, memiliki ketetapan bahwa kita tidak akan pernah mau jadi pegawai negeri, karena kita khawatir kalau menjadi pegawai negeri itu kita akan tidak mandiri, tapi selalu bersandarkan kepada pemerintah. Kita adalah lembaga pendidikan yang sangat mandiri. Mandiri berarti kita berdiri di kaki kita sendiri. Sampai keluarga Trimurti kalau bisa jangan ada yang masuk pegawai negeri. Kalau Pak Fanani menjadi kepala jawatan sosial di Palembang tahun 40-an, beliau menjadi ketua pemerintahan di Palembang di zaman Jepang, Hokkaido. Pak Fanani pernah menjadi gubernur sosial di zaman Indonesia Merdeka, parlemen atau
atau kabinet pertama Bung Karno tahun 45 sampai 50 ya, 50-an, gubernur sosial itu menjadi menteri sosial Pak Fanani. Karena kapasitas Pak Fanani sebagai tokoh yang bisa mengayomi orang, dan dia sudah teruji menjadi tokoh membangun Muhammadiyah, membesarkan Muhammadiyah, dan berjuang bersama Muhammadiyah mensejahterakan orang-orang yang ada di tanah air, terutama di Sumatera dan Jawa. Sekali lagi, kenapa kok nggak NU ya? NU belum ada waktu itu. Jadi, waduh Pak, matur suwun Ya, Pak dibungkus, J. Pak. Jadi rada telat. J, buatan apa-apa Pak G, Masya Allah. Sial, nah. Yes. Ini ono disansu enak iki. Ya mangke awak kalau kan bicara Pak. Bicara kalau ngebul itu orang enak. Nah, jadi tidak ada satupun pegawai negeri. Pak Fanani walaupun beliau menjabat sebagai gubernur sosial, tapi beliau bukan pegawai negeri. Ya. Jabatan politik karena kapasitas dan karena peran beliau. Lah itu yang saya tiru, Mas. Aku ini nggak pernah jadi pegawai negeri. Tapi saya pulang dari Belanda, jadi gini, saya ini tamat Gontor tahun 86, ya, tamat Gontor tahun 86, mengajar setahun di Gontor 87, 88 saya disuruh Pak Yesukri untuk keliling pondok-pondok pesantren sak Jawa Pak. Setahun saya nyantri ke seluruh pondok pesantren di Jawa ini. Terakhir di Madura, di Gulu, Sumenep. Lah, tahun 88 akhir saya berangkat ke Pakistan. 6 tahun di Pakistan Pak. 6 tahun itu nggak pernah pulang. 6 kali lebaran, 6 kali Idul Adha, 6 kali tahun baru, 6 kali Maulidan, 6 kali Isra Mi'raj, 6 kali puasa, 6 kali, Masya Allah, Bang Toib aja cuma 3 tahun. Saya 6 tahun. Selesai 6 tahun di Pakistan, saya juga nggak pulang lagi Pak, langsung ke Belanda, ke Leiden, ke Nederland. Di Belanda harusnya master itu cuma 2 tahun, tapi karena saya sambil kerja, sambil beraktivitas di LSM, ya apa, saya menjadi ketua Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa. Pada waktu itu zaman-zaman ada perang Bosnia, jadi kita bikin demo, bikin apa, menentang dan meminta International Court, Mahkamah Internasional di Den Haag untuk mengecam Serbia, Slobodan Milosevic, Karadzic, dan Karasov yang telah menghancurkan Bosnia, umat Islam di Bosnia. Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa. Wah, aktivitas saya itu dulu. 4 tahun di Belanda, 6 tahun di Pakistan, 4 tahun, tahun 97 selesai saya master. Jadi saya bawa banyak ijazah dan bawa 1 ijabsah. Pulang ke Indonesia tahun 97, 10 tahun nggak pernah pulang, nggak pernah ngeliat keluarga, nggak pernah lihat ibu bapak, nggak pernah ngeliat. 10 tahun baru pulang Pak. 10 tahun itu juga saya sudah bisa menyelesaikan semua studi saya di luar, termasuk di Belanda. Juga sekaligus gak ngerepoti orang tua, saya juga menikah di Belanda. Tadinya saya mau memperbaiki keturunan, siapa tahu turunan Trimurti ada yang bule gitu ya. Cari orang Londo, cari orang Jerman, ketemu orang Leipzig, orang Jerman Timur. Ya, sudah kenal baik, sudah apa itu orang, sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa bahasa Al-Fatihah,
sudah suka bisa ikut makmum di belakang saya, sudah. Tapi ternyata ketika saya bilang, saya mau pulang, kamu kita nikah secara Islam, ya kamu masuk Islam, ya, dianya nggak mau, saya nggak mau, kalau dibawa ke Indonesia saya nggak mau, dan saya udahlah, saya nggak akan nikah, saya begini aja. Ya apa? Marah Pak Fanani di kuburnya. Saya udah ya udah kalau gitu nggak bisa, saya mau tetap pulang ke Indonesia. Nah sebelum pulang saya bertemu dengan jodoh saya di sana, orang Lubuk Linggau, orang Sumatera Selatan. Dia juga seorang muslimah baik dan menyelesaikan masternya di bisnis administrasi di European University, dan kita sepakat dan saya menikah. Saya minta dilamarkan di Jakarta ke rumah orang tuanya, ya, yang melamarkan itu Pak Kiai Haji Hadir Rifai, mantan ketua badan wakaf dulu. Terus saya menikah di Belanda 97 awal, 97 akhir saya pulang ke Indonesia. Selama 10 tahun alhamdulillah selesai sekolah, kemudian saya juga membawa ijazah. 99 baru punya anak Kifah itu, Kifah Gibraltar. Dan disitulah ketika itu tahun 97, 98, 99 terjadi reformasi besar-besaran. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengajar apa-apa. Tapi tiba-tiba saya diajak oleh seseorang yang bernama Hamzah Has. Dia minta saya sebagai sekretaris pribadinya. Dari tahun 98 itulah saya menjadi sekretaris pribadi Hamzah Has, sampai beliau menjadi menteri BUMN, Menteri BKPM, Menko Kesra di zamannya Gus Dur, dan beliau menjadi wakil presiden di zamannya setelah Gus Dur. Beliau menjadi wakil presiden, maka saya pun menjadi sekretaris pribadi wakil presiden sampai tahun 2005. Tahun 2005 sampai 2007. Nah, di tahun 2007 Pak Hamzah turun dari ketua umum partai, saya masuk menjadi sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Kalau bapak-bapak di sini ada yang dari P3, saya adalah pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan sampai 2012. Tahun 2009 pemilu, saya ikut pemilu, ternyata gagal, tapi kemudian saya menjadi sekretaris atau menjadi staf khusus Menteri Agama sampai 2012 saya ke DPR RI, pergantian antar waktu di Komisi 1 2012 sampai 2014 pemilu lagi maju, tapi ternyata saya nggak bisa, gagal karena harus kalah. Dan 2014 karena gagal, saya kembali ke kampus menyelesaikan studi saya yang belum selesai untuk doktor saya. Alhamdulillah selesai di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga 2015. Ketika waktu ujian di Sunan Kalijaga itu ujian tertutup, telepon saya, handphone ini bunyi klik gitu. Jam 10 pagi, sopo iki sing telepon orang mau ujian ini iseng aja, kan gitu ya. Tapi tangan saya itu ya juga angkat gitu. Halo Pak Ustadz, selamat pagi. Saya Kristianto, masih ingat saya Pak? Dulu Pak Ustadz pergi ke Filipina, ke Manila, membawa delegasi Parlemen Indonesia bertemu dengan Parlemen Filipina. Saya ini duta besar RI di Filipina, Kristianto.
Kalau Bapak ingat, saya Kristianto, sekarang saya sudah pulang, sekarang saya Sekjen Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri. Saya diperintah oleh Bu Retno, Menteri Luar Negeri, untuk menghubungi Bapak. Kalau bisa Bapak hari ini pergi ke Pejambon, ke kantor Kementerian Luar Negeri, ditunggu oleh Ibu Menteri. Walah Pak, saya ini di Jogja, ini enak aja mau nyuruh. Saya di Jogja, nggak bisa lah saya berangkat jam segini ya. Nggak mungkin. Gitu. Ya, mau ujian itu loh Bu, mau ujian lagi kan, ujian tertutup. Nanti kalau misalnya bisa setelah ujian sore, mungkin ada kereta atau ada pesawat terakhir, saya pulang lah. Ya paling nggak besok pagi lah saya ke sana. Ya udah Pak, kalau gitu kita tunggu. Saya sampaikan besok Bapak datang. Siap, insya Allah. Selesai ujian hari itu sore, saya coba-coba ke bandara, ternyata dapat tiket pulang malam itu. Sampai di Jakarta, istirahat malam, paginya saya minta istri saya ngantar saya ke mana? Ke Kementerian Luar Negeri. Ternyata sampai di sana saya disambut sama Bu Menlu, Bu Retno. Assalamualaikum Ustaz. Wah, dia tahu saya Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Bu, saya sekarang ke sini? Iya, saya dititipi oleh Pak Jokowi nih. Waktu itu Jokowi yang pertama, Jokowi yang tahu apa yang pertama dulu, belum bukan yang kodok kemarin ini, bukan. Yang pertama dulu, masih culun Pak Jokowi. Terus, udah. Bapak diminta untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia LBBP, luar biasa dan berkuasa penuh, di sebuah negara bernama Azerbaijan. Langsung Pak, shock itu saya. Azerbaijan itu itu. Langsung alat rekam file-file komputer di otak saya itu langsung bergerak. Azerbaijan itu di mana? Nggak ketemu Pak. Dari SD nggak ada, SMP nggak ada, di Gontor nggak ada, kelas nomor 5 Gunung nggak ada. Azerbaijan ini gitu. Jangan-jangan di Afrika sudah mana? Ternyata Bu Retno tuh tahu melihat wajah saya. Woi, Pak Ustadz nggak usah khawatir. Azerbaijan tuh negara kaya. Dia pernah dijajah oleh Uni Soviet. Jajahan Uni Soviet. Mulai terasa terang. Nah, berarti ini daerah-daerah dingin. Bener. Dia itu di daerah Kaukasia Pak, di samping Turki, di samping Georgia, di samping Armenia, dan di sebelah timurnya langsung berhadapan dengan Laut Kaspia. Laut Kaspia itu danau terbesar di dunia Pak, di bawah pegunungan Kaukasus, tempat sangat bersejarah. Wah, baik Bu, saya siap. Ya udah, nanti diurus semuanya, ikut pelatihannya, nanti ada panggilan untuk fit and proper test di DPR. Kalau dinyatakan oke, bisa lanjut dan dilantik oleh Presiden. Siap. Udah langsung pulang ke rumah, tak buka itu di internet. Azerbaijan adalah negara gadis-gadis tercantik di dunia. Wah, langsung happy saya. Aduh Pak, namanya laki-laki Pak ya, mau kiai mau santri doa ini. Ya, yang penting positif Bu, yang penting positif, maksudnya nggak negatif, nggak lencer-lencer, nggak selingkuh-selingkuh, ngono lho. Sing halal-halal aja, kalau sing halal-halal direstui Bu. Halalan itu.
Masya Allah, astagfirullahaladzim. Intermezzo. Nah, kemudian saya datangi duta besarnya yang ada di Jakarta. Saya datangi, saya ajak ngobrol, bla bla bla. Saya cari tahu bagaimana, saya datangi apa semua. Wah, saya buka ke setiap perpustakaan di perpustakaan nasional. Saya cari tahu tentang Azerbaijan sebanyak-banyak. Saya baca buku tentang sejarah dunia ini, wah, ternyata Azerbaijan itu, Pak, Azerbaijan itu artinya the land of fire. Itu bahasa Persia kuno. Land of fire itu adalah tanah berapi. Tanah berapi. Kalau Indonesia apa? Indonesia apa? The ring of fire. Indonesia kita terkenal the ring of fire, cincin api, karena kita dilingkari oleh vulkanos. Di seluruh pulau Indonesia ini semuanya ada magmanya, ada kawahnya. Setiap waktu bisa meletus, setiap waktu bisa gempa, karena kita ada di lempengan Eurasia, Australia dan lempengan Asia. Jadi kita ini selalu panas, Pak. Banyak gunung berapi, semua gunung berapi di Indonesia itu aktif. Di Cilacap ini ada gunung berapi apa? Selamat ya. Gunung berapi di Jogja kan masuk sini dong. Selamat, terus apa lagi, Pak? Itu apinya kemenyan. Cek kopi dua. Kopi, Pak. Nggak enak ini dingin. Mau pasien dengan Samsung.